Halo anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 2 sekolah dasar dengan tema berdoa kepada Allah. Selamat belajar ya anak-anakku. Nah, anak-anak sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa sambil bernyanyi doa Bapa Kami. Ikutin tiap bait dalam lagu tersebut sambil berdoa ya. Anak-anak yang terkasih, sebelum belajar, mari kita mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, bersyukur atas iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Yang kedua, percaya diri dalam mengungkapkan iman Kristiani sebagai anugerah Allah. Yang ketiga, mengenal makna iman Kristiani. Lalu yang terakhir, melakukan aktivitas menyanyikan lagu sebagai ungkapan iman kepada Allah. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah kita menyimak dan mempelajari materi kali ini dengan semangat dan sukacita. Anak-anak yang terkasih, marilah kita saat ini mendengarkan kisah hidup Santa Teresia dari Avila. Didengarkan dan disimak baik-baik ya anak-anak agar kita memahaminya, oke? Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Ia adalah seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya. Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, martir adalah cara mudah untuk pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah Mor. Sementara mereka menapaki jalan, berdoa agar boleh wafat bagi Kristus.
Tetapi mereka belum jauh dari rumah ketika mereka bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibunya yang sudah teramat cemas. Kemudian Teresia dan kakaknya bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana pun tidak berhasil. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya tersebut. Namun demikian, Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja. Dia berubah. Dia banyak membaca buku, novel, dan kisah-kisah roman hingga ia tidak punya banyak waktu lagi berdoa. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandan dirinya agar tampak cantik. Tetapi setelah dia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga dia bertekad untuk menjadi pengantin Kristus. Ketika menjadi seorang biarawati, amatlah susah bagi Teresia untuk berdoa. Selain itu, kesehatannya pun buruk. Ia menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam, bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan. Sejak itu, dia mulai hidup hanya bagi Yesus saja. Tidak peduli betapapun besar pengorbanan yang harus ia lakukan. Sebagai balas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarkannya berbicara. Dia juga mulai belajar berdoa dengan cara yang mengagumkan. Santa Teresia dari Avila terkenal karena mendirikan biara-biara Karmelit yang baru. Biara-biara tersebut dipenuhi oleh biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Dia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras untuk melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Dia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius XV pada tahun 1622. Pada tahun 1970, dia digelari pujangga gereja oleh Paus Paulus ke-6. Nah, anak-anakku yang terkasih, inilah kisah singkat dari Santa Teresia Avila. Dengan kesederhanaannya, ia menjadi orang yang suci. Dia hidup suci sehingga digelari oleh Bapak Paus sebagai Santa. Nah, anak-anakku yang terkasih, marilah kita meneladani kisah atau cara hidup Santa Teresia Avila ini. Mulai sejak dini, hendaknya kita rajin berdoa, rajin pergi ke gereja, melakukan hal-hal baik, sehingga perlahan kita pun berubah serupa dengan Kristus. Memang tidak mudah anak-anak, tetapi butuh perjuangan agar apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini dapat tercapai. Seperti halnya Santa Teresia dari Avila, ia jatuh bangun dalam mengenal Kristus, tetapi dengan hatinya, dengan keteguhannya, ia terus berusaha mencari Yesus. Akhirnya ia memperoleh kebahagiaan ketika bisa lebih dekat dengan Yesus. Inilah kisah singkat dari Santa Teresia Avila ya anak-anak. Setelah kita mendengarkan kisah dari Santa Teresia dari Avila, berikut pendalaman kisahnya ya anak-anak. Santa Teresia mengajarkan
bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Santa Teresia menulis bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan saja sudah cukup. Santa Teresia menjelaskan arti doa sebagai ungkapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Dalam kitab suci, Yesus pun telah mengajar dan memberikan contoh bagaimana kita seharusnya berdoa. Anak-anak sekalian, sekarang marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci berikut ini ya. Didengarkan dengan seksama ya anak-anak. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sekarang marilah kita masuk dalam pendalaman materi. Berdoa adalah berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita dapat lebih dekat dengan Tuhan. Berdoa dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama pada setiap saat. Ada macam-macam maksud doa, yaitu diantaranya memuji dan memuliakan Tuhan, bersyukur, serta memohon. Jadi anak-anak, dalam berdoa bukan hanya kita memohon sesuatu, tetapi kita juga memuji, memuliakan Tuhan, dan disertai dengan rasa syukur. Yesus telah mengajarkan doa yang sangat indah kepada kita ya anak-anak, yaitu doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, kita berbicara kepada Tuhan sebagai Bapa, seperti Yesus sendiri menyapa Bapanya. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Maka jika berdoa, harus mengingat kepentingan Bapa selain kepentingan kita sendiri. Dan juga kita mengingat sesama kita setiap kali kita mengucapkan doa. Dalam hal berdoa, Yesus pun menasehati kita supaya dalam berdoa tidak bertele-tele dan tidak panjang-panjang, serta tidak dipamerkan kepada orang lain. Karena apa anak-anak? Karena Bapa di surga mengetahui apa yang kita perbuat. Nah, Allah adalah Bapa yang Maha Tahu dan Maha Penyayang.
Oleh sebab itu, hendaklah kita berdoa dengan penuh kerendahan hati. Anak-anak yang terkasih, selanjutnya marilah kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, apa arti berdoa? Yang kedua, apa doa yang diajarkan Yesus kepada para murid? Ketiga, siapa Santa Teresia itu dan di mana dia dilahirkan? Yang keempat, bagaimana sikap kita ketika berdoa? Yang kelima, mengapa kita perlu berdoa? Anak-anakku masih tetap semangat ya. Selanjutnya kita masuk dalam bagian rangkuman. Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami, kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dalam doa Bapa Kami, kita memohon 6 permohonan. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehendak Bapa terlaksana. Yang keempat, Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Yang kelima, Bapa mengampuni kesalahan kita. Yang keenam, Bapa menjauhkan kita dari yang jahat. Yesus menasehati agar jangan bertele-tele dan pamer dalam berdoa. Nah, anak-anak yang terkasih, sampailah kita pada doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi.